Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Arif dan teman-teman semua. Di sini kami kelompok 2 dengan anggota yang pertama Farihatul Izariris, yang kedua Ilham Nurzaki, yang ketiga Muhammad Ihsan Wahidi, dan yang terakhir saya sendiri Salma Aninda Pramesti akan mempresentasikan tentang matematika pada azas teknik kimia. Next. Yang latar belakang, di mana matematika merupakan ilmu pengetahuan yang memiliki sifat universal. Matematika ini memiliki peran penting di semua bidang ilmu pengetahuan. Melalui perkembangan penalaran dan abstraksi, matematika berkembang dari pencacahan, perhitungan, pengukuran, dan pengkajian sistematis terhadap bangun dan pergerakan benda-benda fisika. Matematika secara praktis mengkaji salah satu kegiatan manusia sejak adanya rekaman tertulis. Salah satu cabang dari ilmu matematika yang patut dipelajari adalah integral. Integral adalah lawan dari proses diferensial. Integral terbagi atas beberapa jenis, yaitu integral tertentu dan integral tak tentu. Perbedaan antara integral tertentu dan integral tak tentu yaitu jika integral tertentu memiliki batasan-batasan. Sedangkan integral tak tentu tidak memiliki batasan-batasan. Penguasaan mata kuliah matematika, khususnya mengenai integral, bagi mahasiswa juga berfungsi membentuk kompetensi program keahlian. Dengan mengajarkan matematika, khususnya dalam hal integral, diharapkan mahasiswa dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan mengembangkan diri di bidang keahlian serta pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, di sini kami akan membahas lebih lanjut mengenai penerapan matematika, khususnya integral dalam azas teknik kimia. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Farihatul Izariris. Kepada Farihatul Izariris dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang pertama yaitu 1. Apa yang dimaksud dengan integral? 2. Bagaimana mengaplikasikan matematika di mata kuliah asas teknik kimia? Dan yang ketiga, bagaimana cara penentuan harga perubahan entalpi? Kemudian untuk dasar teori, yang pertama integral muncul setelah ditemukan masalah dalam diferensiasi, di mana matematikawan harus berpikir bagaimana menyelesaikan masalah yang berkebalikan dengan solusi diferensiasi. Agar kita lebih memahami mengenai integral, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai contoh dari penggunaan integral. 1x sama dengan 2x plus 5, maka integral dari f1x tersebut adalah x pangkat 2 plus 5x plus c. Selanjutnya untuk f2x sama dengan x plus 4, maka integral dari f2x sama dengan 1/2x pangkat 2 plus 4x plus c. Dan contoh yang terakhir yaitu f3x sama dengan x pangkat 2 plus 9x plus 7, maka integral f3x sama dengan 1/3 x pangkat 3 plus 9/2x pangkat 2 plus 7x plus c. Entalpi adalah jumlah total dari kerja yang dilakukan sistem dengan energi dalam. Istilah entalpi ini diambil dari kata entalen, berasal dari bahasa Jerman yang berarti isi kalor atau heat contact. Oleh karena itu, entalpi
diberi simbol H. Kemudian untuk perubahan entalpi sendiri memiliki definisi selisih dari entalpi sistem awal dengan entalpi sistem akhir. Perubahan entalpi yang terjadi sebagai akibat dari perubahan yang dialami sistem. Kemudian dapat dilihat atau diamati dari adanya perbedaan suhu sistem awal dengan suhu sistem akhir. Untuk rumus perubahan entalpi, yaitu massa dikali integral T1 T2 Cp dt, kemudian diturunkan menjadi massa integral T1 T2 dikali A plus B kali T plus C T pangkat 2 plus D kali T pangkat 3 dt. Kemudian diturunkan lagi menjadi massa atau mol dikali A kali T per B per 2 kali T pangkat 2 plus C per 3 kali T pangkat 3 plus D per 4 T pangkat 4. Adapun untuk fungsi T itu merupakan fungsi suhu di mana untuk mencari T sendiri itu selisih dari suhu akhir dikurangi suhu awal. Kemudian untuk koefisien dari koefisien atau konstanta untuk A, B, C, dan T tersebut itu diperoleh dari tabel yang ada di buku appendix. Untuk selanjutnya mengenai pembahasan akan dilanjutkan oleh rekan saya Ilham Nurzaki. Kepada Ilham Nurzaki, waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu bagian pembahasan. Bagian pembahasan di sini kami memaparkan hubungan integral, pemakaian integral dalam perhitungan entalpi dalam mata kuliah azas teknik kimia. Yaitu soalnya adalah 1, hitunglah perubahan entalpi untuk 5 kg mol CO yang didinginkan dari suhu 927 derajat Celcius menjadi 327 derajat Celcius. Di sini diketahui bahwa mol dari CO yaitu 5 kg mol, T1 927 derajat Celcius, T2-nya 327 derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah perubahan entalpi atau delta H-nya. Dijawab, untuk yang pertama adalah kita mencari konstanta Cp dari tabel appendix dari gas CO ini, yaitu nilai konstantanya adalah nilai A-nya 28,95, B-nya 0,00411, E-nya 0,00000354. Setelah nilai konstanta Cp diketahui, kita selanjutnya adalah menghitung delta H dari data Cp tersebut. Nah, untuk delta H di sini adalah delta H capping, artinya panas yang terjadi pada saat proses, yaitu dengan rumus integral T1 T2 Cp dt. Nah, dari rumus tersebut diturunkan lagi menjadi AT ditambah setengah BT kuadrat ditambah sepertiga CT pangkat 3. Nah, dari rumus tersebut lagi diturunkan menjadi A kali T2 min T1 ditambah setengah B kali T2 kuadrat min T1 kuadrat ditambah sepertiga C dikali T2 pangkat 3 dikurangi T1 pangkat 3. Setelah diturunkan dari rumus tersebut, dihitunglah, dimasukkan nilai-nilainya ini sehingga mendapatkan delta H cappingnya minus 19816,93902 Joule per gram mol. Kilogram sebenarnya. Ini kan 5 kilogram mol. Nanti guys, delta H sama dengan, ya, setelah delta H capping diketahui, selanjutnya adalah menghitung entalpi, perubahan panas entalpi dari proses tersebut, yaitu dari delta H capping dikalikan mol. Delta H sama dengan minus 99,85 Joule. Didapatkan hal ini, nah dari satuan Joule dikonversi menjadi satuan kilojoule menjadi minus 99 kilojoule. Jadi perubahan entalpi dalam proses tersebut adalah minus 99 kilojoule. Next. Untuk soal yang kedua yaitu perubahan entalpi dalam pemanasan 1 gram mol CO2 dari 50 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius pada tekanan 1 atmosfer.
Diketahui di sini mol dari gas CO2 yaitu 1 gram mol, T1-nya 50 derajat Celcius, T2-nya 100 derajat Celcius, dan tekanannya dalam 1 atmosfer. Yang ditanyakan adalah perubahan entalpi dalam proses tersebut atau delta H-nya. Cara menjawabnya yang pertama, langkah pertama adalah sama, mencari konstanta Cp, tapi bedanya di sini adalah gas CO2. Kalau pertanyaan pertama adalah gas CO, di sini adalah mencari konstanta Cp dari gas CO2. Didapatkan nilai A-nya 36,11, B-nya 0,0423, C-nya minus 0,02887. Setelah nilai Cp-nya ini diketahui, langkah selanjutnya ya sama, menghitung nilai delta H cappingnya atau panas yang terjadi dalam proses tersebut, yaitu dari rumus integral T1 integral T2 T1 T2 CPDT, dan diturunkan rumus tersebut sehingga didapatkan delta cappingnya 1955,99221 Joule per gram mol. Sehingga dari delta H capping tadi sudah diketahui, kita bisa menghitung delta H-nya atau perubahan entalpinya, yaitu delta H capping dikalikan molnya. Delta H sama dengan didapatkan 1956,0 Joule. Jadi untuk delta H atau perubahan entalpi dalam proses tersebut didapatkan nilai 1956,0 Joule. Next. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Ihsan Wahyudi. Kepada Muhammad Ihsan Wahyudi, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan dengan menggunakan cara yang kedua, yaitu menggunakan tabel of combustion gas. Di mana di sini diketahui bahwa suhu awalnya yaitu 323,15 Kelvin dan T2 yaitu 373,15 Kelvin, dan yang ditanyakan yaitu delta H. Untuk tahap pertama yaitu kita mencari H1 dengan cara interpolasi, yaitu dengan cara memasukkan angka yang lebih besar dari 323,15 Kelvin, kemudian dituliskan di sini bahwa yang lebih kecil yaitu 320 Kelvin dengan entalpi sebesar 822 kJ per mol. Kemudian nilai yang lebih besar yaitu 330 Kelvin dengan entalpi 1206 kJ per mol. Kemudian kita interpolasi dengan menggunakan rumus Y sama dengan Y1 plus X min X1. Kita kalikan dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Sehingga didapatkan bahwa Y-nya yaitu sebesar 942,96 kJ per mol. Nah, karena di sini tadi untuk mencari nilai Y yaitu berupa entalpi pada suhu 323,15 Kelvin, maka entalpi pada suhu tersebut yaitu sebesar 942,96 kJ per mol. Kemudian sama untuk step yang kedua yaitu mencari entalpi dengan cara interpolasi, tetapi suhunya di sini yang berbeda, di mana suhunya yaitu sebesar 373,15 Kelvin, di mana diketahui bahwa nilainya yaitu nilai yang lebih kecil dari 373,15 yaitu 370 Kelvin dengan entalpi 2784 kJ per mol, dan nilai yang lebih besar yaitu 380 Kelvin dengan entalpi sebesar 3188 kJ per mol. Sama untuk mencari nilai Y-nya yaitu menggunakan rumus interpolasi sehingga didapatkan bahwa Y-nya yaitu sebesar 2911,26 kJ per mol atau entalpi akhirnya yaitu sebesar 2911,26 kJ per mol. Kemudian untuk step yang ketiga, kita mencari perubahan entalpinya yaitu dengan rumus delta H sama dengan integral H1 sampai H2DH. Kemudian itu diintegralkan menjadi delta H sama dengan H2 min H1, di mana H2-nya tadi yaitu 2911,26 kJ per mol dan H1-nya yaitu sebesar 942,96 kJ per mol. Sehingga didapatkan bahwa delta H atau perubahan entalpinya yaitu sebesar 1968,3 kJ per mol. Next.
Kemudian saya lanjutkan pada kesimpulan. Dari hal yang sudah dijelaskan tadi dapat disimpulkan bahwa integral merupakan salah satu cabang ilmu matematika yang muncul setelah ditemukannya masalah dalam diferensiasi, di mana matematikawan harus berpikir bagaimana menyelesaikan masalah yang berkebalikan dengan solusi diferensiasi. Kemudian yang kedua yaitu dalam kehidupan sehari-hari, integral memiliki beraneka macam manfaat baik dalam bidang ekonomi, teknologi, fisika, matematika, maupun bidang lain dalam kehidupan. Kemudian, perubahan entalpi merupakan selisih dari entalpi sistem awal dengan entalpi sistem akhir. Dan perubahan entalpi dalam azas teknik kimia dapat dihitung dengan integral dan menggunakan rumus delta H sama dengan massa atau mol dikalikan dengan integral T1 sampai T2 CPDT. Mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.